Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu jamaah salat maghrib serta kajian yang saya hormati, alhamdulillah sore ini, malam ini kita bisa lanjutkan insyaallah kajian kita masih membaca kitab Al-Kabair yang kemarin sudah kita mulai Al-Kabiratur Rabi'ah, dosa besar keempat, yaitu tarkus sholat, meninggalkan sholat. Kadang saya mikir gitu, ini apa para bapak jamaah podo takut terkait dosa besar, sehingga kadang banyak yang tidak ikut atau gimana. Tapi saya kira mestinya malah enggak ya, mestinya tidak takut, karena kita ingin membaca dari salah satu ulama, Imam Az-Zahabi, tentang hal yang itu merugikan kita, membahayakan kita ya. Kayak ibu dan bapak punya rumah, punya simpanan harta di rumah, diberitahu oleh orang ada potensi kecurian, pencurinya pada titik ABC misalnya, sehingga hati-hati. Sebenarnya begitu, kita memberitahu tentang Al-Kabair agar kita hati-hati, tidak mendekati Al-Kabair, dosa-dosa besar, sehingga kita lebih terjamin amal kita itu untuk tetap tidak rusak karena dosa-dosa besar itu ya. Semoga yang tidak ikut bukan karena takut dosa besar, artinya takut mendengarkan ya penjelasan tentang dosa besar, tapi karena ada uzur tertentu. Baik para bapak dan ibu sekalian, musannif atau Imam Az-Zahabi ini ketika membahas Al-Kabiratur Rabi'ah ini, dosa besar keempat ini, ternyata juga menukil ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang sangat panjang, sangat banyak. Itu menunjukkan betapa memang tarkus sholat ya, meninggalkan sholat itu hal yang betul-betul harus diwaspadai, jangan sampai itu kita lakukan. Di awal kemarin sudah kita jelaskan, di antara makna tarkus sholat adalah adha'us sholat, mengabaikan sholat. Mengabaikan sholat dimaknai oleh sebagian ahli tafsir tiga cara ya. Pertama adalah mengabaikan keterpenuhan syarat rukunnya sholat. Kita tidak ngepenke apakah sholat kita terpenuhi syaratnya apa tidak. Misalnya harus suci badannya, suci pakaiannya, suci tepannya, syaratnya sholat. Tidak kita penke rukun dan wajibnya sholat, apa yang harus kita baca, apa gerakan-gerakan yang harus kita lakukan dan sebagainya. Itu mana adha'us sholat, mengabaikan sholat yang pertama. Yang kedua, adha'us sholat juga bermakna adha'u awqatis sholat, mengabaikan waktu pelaksanaannya. Jadi selalu atau bahkan menyengaja telat. Sholat zuhur hampir asar, sholat asar hampir maghrib, sholat maghrib juga hampir isya.
dan seterusnya. Itu juga makna dari Allah sholat tanpa uzur tentunya ya, kalau ada uzur itu hal lain. Dan yang ketiga dimaksud tarkus sholat atau Allah sholat mengabaikan sholat adalah mengabaikan penghayatan dan kekhusyuannya. Sholat itu yang semestinya adalah kita lakukan dengan secara khusyuk, dan itu yang akan membuat kita muflihun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Kita akan menjadi orang yang beruntung karena beriman ketika sholat kita lakukan dengan khusyuk. Nah, khusyuknya sholat selain terpenuhi syarat rukun, selain kita lakukan dengan tumaninah, juga kita faham betul, kita bisa menghayati betul setiap bacaan dan gerakan-gerakan dalam sholat kita. Karena itu kita tidak boleh pernah berhenti untuk terus belajar apa sih yang kita baca dalam sholat, apa sih makna gerakan-gerakan yang saya lakukan dalam sholat dan seterusnya. Itu kemarin diantara yang sudah kita sampaikan beberapa hadis awal. Masih ada beberapa hadis, sangat banyak bahkan hadis yang membahas tentang betapa tarkus sholat itu hal yang harus kita hati-hati betul, jangan sampai kita melakukannya. Kita lanjutkan membaca yang berikutnya. Kalau yang ngersake ikut membaca di layar ini ya, ada di layar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafadhu 'alaiha kanat lahu nuron wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga salat, 'alaiha yang dimaksud adalah alas salat. Barang siapa yang menjaga salat, dia akan punya nur, cahaya, burhan. Burhan itu penjelasan tentang baik benar, batil salah ya, burhanun. Wa najatan, dan akan memperoleh keselamatan yaumal qiyamah, di hari kiamat. Wa man lam yuhafidz 'alaiha, tetapi yang tidak menjaga salat, lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan yaumal qiyamah, dia tidak akan memperoleh itu, cahaya ya tidak, burhan ya tidak, keselamatan juga tidak. Wa kana yaumal qiyamati ma'a fir'aun, orang-orang yang tidak menjaga salat dari kiamat nanti akan bersama Fir'aun, wa Qarun, dan Qarun, wa Haman, dan Haman, wa Ubay bin Khalaf, dan Ubay bin Khalaf. Saya kira sudah pernah dijelaskan siapa Fir'aun. Fir'aun adalah orang yang punya kekuasaan dan kemudian dia menyalahgunakan kekuasaannya sampai kemudian dia mengaku dirinya Tuhan karena dia punya kekuasaan yang luar biasa ya. Tidak ada yang berani ngelawan. Kemudian Qarun adalah orang yang punya kekayaan sangat banyak, saking banyaknya kuncinya juga sangat banyak, dibawa oleh sekian kuda itu tidak cukup ya. Ini kekayaan model dulu kan pakai disimpan di gudang pakai kunci, kalau sekarang tidak pakai kunci, pakai password ya. Ya kira-kira orang sekarang ya kalau kayak Qarun ya passwordnya ada di mana-mana atau banyak passwordnya untuk membuka simpenannya. Haman itu orang cendekiawan yang menyalahgunakan ilmunya untuk melawan kebenaran, melawan al-haq ya. Wa Ubay bin Khalaf itu orang munafik ya. Nah, orang-orang yang lam yuhafidz shalah, tidak menjaga salat dengan benar, dia bersama itu Fir'aun, Qarun, dan ini betapa Rasulullah meminta kita hati-hati untuk hafidzus shalah, jaga betul salat kita. Tadi 3 hal juga, jaga syarat rukunnya terpenuhi, jaga waktunya, dan kemudian juga jaga sebisa mungkin kita semakin mengkhusyui salat kita.
Waqala Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, amma annahu la hadza li ahadin fil Islam adha salah. Ketika beliau jadi Amirul Mukminin, tidak ada bagian bagi orang yang adha salah, mengabaikan, menyepelekan salat. Qala ba'dul ulama rahimahumullah wa inna ma yukhsharu tariku shalah ma haula ila arba'ah jannahu inna ma yastaghilu an shalah bi malihi aw bi milkihi aw bi wazaratihi aw bi tijaratihi fa in istaghala bi malihi khusyira ma qarun wa in istaghala bi mulkihi khusyira ma fir'aun wa in istaghala bi wizaratihi khusyira ma haman wa in istaghala bi tijaratihi khusyira ma Ubay bin Khalaf tajirul kufar di Makkah. Ini penjelasan hadis di atas. Kenapa orang yang tidak hafidhus shalah itu digiring atau dikumpulkan sama Fir'aun dan lain-lain? Karena masing-masing abai terhadap sholat karena jabatannya, kekuasaannya, karena kekayaannya, karena kepandaiannya, dan karena kesibukannya ngurusi dagangan sehingga tidak sempat atau tidak memperhatikan sholatnya. Kemudian berikutnya warawal Ahmad, Imam Ahmad meriwayatkan an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, man taraka sholatan maktubatan muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullah azza wa jal. Barang siapa yang meninggalkan satu kali sholat wajib, sholatan maktubatan, satu kali sholat wajib, ya mana saja, mungkin subuh, mungkin zuhur, mungkin asar, dengan sengaja, ya muta'ammidan, dengan sengaja, maka dia sudah dilepas tanggungannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak nanggung lagi keselamatan dirinya, keselamatan hidup dunia maupun akhirat. Kemudian yang berikutnya riwayat Al-Baihaqi bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, datang seorang laki-laki pada Rasulullah SAW. Dia bertanya pada Rasul, ayyul a'mal ahabbu ilallah fil Islam. Amal apakah yang paling dicintai Allah dalam Islam? Qala, Rasulullah menjawab, as-salatu li waqtiha, yaitu salat di waktunya. Wa man taraka shalah fala dina lahu wa shalah imaduddin. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka berarti dia tidak beragama lagi, dan salat itu tiangnya agama. Baru sudah kita jelaskan mana ini, para ulama memang berbeda pendapat. Jumhur mensepakati yang dimaksud fala dina lahu itu ketika dia sudah tidak meyakini lagi bahwa salat adalah syariat Islam, bahwa salat adalah kewajiban bagi seorang mukmin. Tapi kalau dia masih meyakini, kemudian dia karena kedurhakannya, kemaksiatannya, dia tarikus shalah, ya, tapi dia tetap yakin itu wajib bagi saya, cuma saya malas misalnya, maka dia belum masuk kategori ladinalahu, belum masuk kategori kafir, ya. Jumhur mensepakati disebut kafir kalau memang dia sudah meyakini sholat itu tidak wajib. Berikutnya cerita tentang Umar ketika dia toina, ya, ditusuk. Matinya Umar itu kan ditusuk oleh seseorang ketika sholat subuh, ya. Ketika Umar bin Al-Khattab ditusuk, kilalahu, Umar ditanya, as-salatu ya Amirul Mukminin, apakah masih tetap mau sholat wahai Amirul Mukminin, ya? Qala na'am, ya tetap saya lanjutkan setelah saya, walaupun imamnya waktu itu digantikan yang lain. Amma innahu la hadza li ahadin fil Islam adu as-shalah wa shalla radhiyallahu anhu wa jarhuhu yas'abu daman.
Ya, sesudah ditanya begitu, Umar mengatakan ya tetap melanjutkan sholat. Maka kemudian malah dia berkata tidak ada bagian pahala bagi seorang dalam Islam yang mengabaikan sholat. Dan kemudian Umar tetap sholat walaupun darahnya bercucuran. Ya. Dia tetap sholat walaupun digantikan yang imami, dan dia lanjutkan sampai selesai dan darahnya bercucuran, dan itu akhir dari riwayat hidup beliau karena ditusuk oleh seorang munafik ya. Abdullah bin Syakik at-Tabi'i, seorang tabi'in ya, radhiyallahu anhu berkata, para sahabat Rasulullah SAW la yarawna minal a'mal tarkuhu kufrun ghairu shalah. Tidak ada amal apapun yang membuat seorang itu menjadi kafir karena meninggalkannya selain sholat. Kalau dia tinggalkan rukun Islam lainnya atau syariat lainnya, itu belum masuk kategori kufrun, tapi baru disebut kufrun kalau dia tarkus sholat, meninggalkan sholat. Itu betapa para sahabat juga betul-betul meyakini betapa sholat itu hal yang sangat-sangat penting. Berapa hadis ini hampir sama ya. Yang nomor ini bawahnya, waqala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, man laqiyallaha wa huwa mawdi'un lis-shalah. Barang siapa yang bertemu Allah sementara dia mengabaikan salat, lam ya'ba'ullahu bi syai'in min hasanatihi. Kebaikan-kebaikannya itu tidak akan dianggap, percuma semua kebaikan yang sudah ia lakukan. Makanya pernah ada orang tanya, ada tokoh internasional, dia sangat getol untuk melakukan aksi-aksi sosial, bahkan mungkin aksi-aksi sosial yang ia lakukan jauh lebih baik dibanding orang Islam. Lah, apakah dia dapat pahala karena aksi sosialnya? Gitu. Mungkin ini jawabannya. Ketika seorang tidak melakukan sholat, maka lam ya'ba'ullahu bi syai'in min hasanatihi. Kebaikannya tidak dianggap. Ya, orang tua kita buat tamsilnya sederhana. Orang yang banyak berbuat baik tetapi tidak punya amal sholat itu kayak orang yang cari sesuatu tapi tidak bawa kantong ya. Orang yang nyari ikan tetapi tidak membawa tempat ikan ya. Ikannya dapat terus ya lepas lagi, dapat lagi ya lepas lagi, tidak akan dianggap oleh Allah. Maya falu wa mayasnau bi hasanatihi, apapun yang ia lakukan baikannya itu tidak dianggap oleh Allah idza kana mudhi'an lis-shalah, karena mengabaikan salat. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga bersabda, idza shallal 'abdu sholata fi awalil waqti, kalau seorang hamba melakukan sholat di awal waktu, soidat ila sama, maka sholat itu akan naik ya. Soidat, dia akan naik ke langit. Walahan nurun, dan dia membawa nur cahaya. Hatta tantahi ilal arsy, sampai kemudian sholat itu membawa nur itu sampai ke arasnya Allah. Fatastaghfiru li sahibiha ila yaumil qiyamah, maka sholat yang ia lakukan itu akan memintakan ampun untuk yang melakukannya sampai hari kiamat. Wa taqulu, dan sholat itu akan berkata, hafizakallah kama hafiztani,
Allah menjaga engkau seperti engkau pun menjagaku. Kata salat kepada orang yang melakukannya. Wa idza shallal 'abdu as-sholata fi ghairi waqtiha, kalau seorang hamba salat di luar waktunya, terlambat ya, salat subuh sudah terbit matahari, salat zuhur sudah asar dan seterusnya itu. Kalau seorang hamba salat sudah di luar waktunya, sa'idati ila sama, maka salat itu akan naik ke langit, wa 'alaiha dzulmatun, dan dia membawa kegelapan. Fa idzan tahat ila sama, maka ketika mentok sampai langit dunia, talifa kama yalifis saubil khalqi, maka akan rusaklah salatnya itu seperti rusaknya pakaian yang dipakai seorang. Wa yadribu biha wajha sahibiha, dan salat yang rusak itu akan memukuli wajah orang yang melakukannya. Wa taqulu, dan salat itu akan berkata pada yang melakukan salat tetapi di luar waktunya itu, dhayya'akallah kama dhayya'tani, Allah mengabaikan amalmu seperti engkau pun mengabaikan aku ya. Salat akan mengatakan pada orang yang mengabaikan salat, dhayya'akallah kama dhayya'tani, Allah mengabaikan amalmu seperti engkau juga mengabaikan aku, mengabaikan salat. Kata salat pada orang yang melakukannya terlambat tadi. Kemudian yang berikutnya riwayat Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah bersabda, salah satun la yaqbalullah minhum sholatahum, ada 3 kelompok orang yang Allah tidak terima sholatnya, tidak diterima oleh Allah salat mereka. Yang pertama adalah man taqaddama qauman wa hum lahu karihun, orang yang taqaddama itu ke depan ya, ke depan di hadapan kaum, artinya memimpin kaum ya. Orang yang memimpin kaum wa hum lahu karihun, padahal mereka enggan dipimpin oleh orang itu. Jadi ada orang jadi ketua RT, ketua RT ke Andasan ya, jadi gubernur gitu, jadi wali kota, tapi jadi rakyatnya tidak mau dia yang jadi wali kota, tapi dia makso sehingga melakukan cara-cara biar caranya tetap jadi wali kota, biar caranya tetap jadi gubernur walaupun jane tidak disenangi rakyat. Nah, orang yang seperti itu dengan kemudian cara-cara yang curang akhirnya bisa taqaddama qaumun, bisa memimpin umat, itu layak balullah minhum salatahum, tidak diterima salatnya. Yang kedua, wa man istabada muharraron, orang yang memperbudak orang yang merdeka. Orang sudah merdeka, orang mestinya diberikan kemerdekaan tapi diperbudak, itu juga orang yang tidak diterima salatnya. Kemudian yang ketiga, warajulun atas sholat dabbaron, orang yang melakukan sholat dabbar. Dabbar itu adalah ayatia pada antafutahu, melakukan sholat ketika sudah habis waktunya. Tentu ini yang dimaksud adalah yang tanpa uzur ya. Semalam ada peserta kajian yang tanya, Pak, kalau saya karena uzur tertentu sholat asar tapi waktunya sudah masuk maghrib, itu bisa dijamak apa tidak dengan maghrib? Nah, itu pertama mungkin diluruskan, perlu bahwa yang namanya sholat jamak itu pasangannya itu tertentu, tidak bisa asar dengan maghrib, tapi asar bisanya dengan zuhur. Kemudian yang kedua, maghrib bisa dijamak hanya dengan isya ya, bisa takdim bisa takhir. Nah, bagaimana kalau sholat asar waktunya sudah habis? Maka ketika memang dia punya uzur, waktunya dia sholat ya saat dia sudah lepas uzurnya. Apa misalnya uzurnya tidur, orang baru berangkat haji capek banget,
kemudian tertidur habis zuhur, bablas sampai asarnya kelewatan. Nah, bangun sudah jam 18.30. Nah, ketika sudah jam 18.30 baru bangun, nah dia sholat asarnya ya 18.30 itu. Tidak kemudian dia menjamak asarnya dengan maghrib, ya, karena waktu orang yang tertidur dari sholat ya saat ia bangun. Lalu maghribnya bagaimana? Ya sesudah itu sholat maghrib. Ya. Terus kemarin tadi pagi ya ada jamaah dari luar kelihatannya, tapi bukan tadi pagi, kemarin asar ya. Ada jamaah dari luar, selesai sholat asar terus mundur dia sholat lain maksudnya. Kelihatannya ada berapa orang yang nyelinguk, mungkin mempertanyakan, loh habis sholat asar kok sholat sunnah ya? Kalau saya husnudzon bukan sholat sunnah dia, tetapi dia mungkin sholat zuhur karena dia musafir, kemudian tadi tidak sempat sholat zuhurnya jamak takhir dengan asar. Jamak takhir itu boleh dibalik, artinya tidak harus zuhur dulu baru asar, tapi boleh asar dulu baru zuhur, karena dia ikut jamaah, milih ikut jamaah. Lah kok bisa kok asar dulu? Karena asar yang punya waktu, sedangkan zuhur kan nunut itu dibelakangkan. Boleh beda kalau sholat jamaah takdim ya. Kalau sholat jamaah takdim ya harus yang awal dulu baru yang berikutnya, karena yang awal pastilah yang punya waktu. Misalnya sholat maghrib dan isya tapi takdimnya sholat maghrib dan isya kan di waktu maghrib, sehingga yang punya waktu adalah maghrib, sehingga dia harus sholat maghrib dulu baru sholat isya. Begitu juga zuhur dan asar, kalau takdim itu harus zuhur dulu karena dia yang punya waktu, dan urutannya begitu baru sholat asar. Tapi kalau sholat jamak takhir zuhur dan asar, boleh asar dulu karena zuhur nunut. Nah selesai asar baru kemudian sholat zuhur. Kemarin kelihatannya yang di sini sholat lagi itu karena kelihatannya ya husnudzon kita, karena dia jamak takhir tadi, bukan karena sholat sunnah pada asar ya. Pada asar itu tidak ada sholat sunnah ya. Wadabbar ayatiha pada tafwatihi ya. Yang namanya dabar adalah orang yang melakukan sholat sudah waktunya habis. Jadi 3 golongan yang Allah tidak terima sholatnya adalah: pertama, pemimpin yang tidak disukai rakyatnya ya, tapi tetap memimpin maksa. Yang kedua adalah seorang yang memperbudak orang merdeka. Dan yang ketiga adalah orang yang sholat tetapi sudah di luar waktu yang seharusnya. Wajah anahu sallallahu alaihi wasallam annahu qala man jama'a baina sholataini min ghairi uzrin faqad ataba ban aziman min abwabil kabair. Kata Rasul, barang siapa yang mengumpulkan 2 sholat tanpa uzur, dia telah membuka pintu besar dari abwabil kabair, dari pintu-pintu dosa besar. Jadi menjamak itu harus ada uzurnya. Uzur misalnya tadi, atau uzur misalnya musafir, uzur misalnya alangan-alangan, atau uzur-uzur lain. Baik para bapak dan sekalian, ini masih berapa hadis, tapi saya kira ini penting. Mata yu'maru sobi bisolah, kapan anak itu diperintah untuk sholat. Dan ini penting terkait dengan pendidikan keluarga kita. Rawa Abu Dawud meriwayatkan dalam kitab Sunan bahwa Rasulullah SAW bersabda, muru as-sobiyya bis sholah,
perintahkanlah anak untuk melakukan sholat idza balagha sab'a sinin, kalau sudah umur 7 tahun. Fa idza balagha asyara sinin fadribuhu 'alaiha. Kalau sudah mencapai 10 tahun maka boleh dipukul ya. Boleh dipukul ketika tidak mau sholat. Ini betapa Rasulullah memperhatikan betul pendidikan untuk keluarga kita, anak kita, untuk sejak dini itu terbiasa melakukan sholat ya. Kalau masih di bawah 7 tahun itu tidak harus disuruh sholat, tapi ketika dia ingin melihat orang sholat, ingin latihan sholat, ingin menikmati sholat, ya saya kira biarkan ya, itu sebagai proses pendidikan juga. Nah ketika sudah 7 tahun itu murus sobia, perlu diperintah, yuk sholat, mari sholat, dan seterusnya, diberi pengertian tentu tentang wajibnya sholat. Nah ketika sudah 10 tahun itu boleh dengan cara yang agak tegas. Makanya di sini di masjid itu ketika anak-anak yang lari-lari kira-kira umurnya sudah di atas 10, itu ya tidak harus seperti anak yang masih di bawah 7 tahun, dibiarkan ya. Itu mungkin kurang mendidik ya. Kurang mendidik. Yang lain sholat umurnya sudah 13 tahun tetap lari-lari, tetap teriak-teriak, kan tidak benar ya. Itu harus tetap ada pendidikan untuk diberikan pengertian. Riwayat lain hampir sama isinya, muru auladakum bisolah wa abna asab'in wadribu ma'alaiha wa abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madhaji. Riwayat lain isinya hampir sama, perintahkanlah anak-anak kalian untuk melakukan sholat ketika sudah umur 7 tahun dan pukullah mereka kalau sudah umur 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Wa farriqu bainahum fil madhaji. Pisahkanlah tempat tidur mereka, khususnya kalau memang lain jenis ya. Sehingga ketika umur sudah 10 tahun itu sudah mulai diberikan pendidikan seksual ya, pendidikan apa istilahnya jinsiyah apa ya ini. Jadi dia sadar bahwa dia laki-laki, dia sadar bahwa dia perempuan, dan perlu diberitahu apa tandanya laki-laki, apa tandanya perempuan, apa resikonya jika melakukan apa dan seterusnya. Dan kemudian konsekuensi sebagai laki-laki apa, konsekuensi sebagai perempuan juga apa, termasuk menutup aurat, termasuk batal kalau menyentuh apa gitu. Itu wa farriqu bainahum fil madhaji, dipisahkan tempat tidurnya. Kalau Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah, adal hadis yadullu ala ighladzil uquba lahu idza balagha tarikan laha. Wa kana ba'da ashabil Imam Syafi'i rahimahullah yahtaju bihi wa yujabuna qatlahu idza tarakaha ta'amidan ba'dal bulugh. Jadi ini penjelasan tentang pendapat para ulama termasuk Imam Syafi'i. Kalau ada anak sudah umur 10 tahun tapi masih abai terhadap sholatnya, itu tanggung jawab orang tua untuk mendidiknya agar dia meyakini bahwa sholat itu harus ia lakukan. Saking pentingnya untuk meyakinkan itu istahaqqal dorba, boleh dipukul, tentunya memukul dengan cara yang benar dan bermuatan pendidikan. Monggo ya.
Iya, iya. Nggih. Doa-doa yang kita sampaikan di waktu sholat itu mungkin juga kalau kita tidak dibatalkan Allah juga kita tahu. Iya, iya, nggih. Nggih. Jadi itu berlaku ketika kita sudah tahu ya. Ketika selama ini dan dulu mungkin kita belum tahu dan kemudian sekarang kita sudah memperbaiki diri, saya kira apa yang sudah lewat akan terhapuskan semuanya. Yang berlaku adalah yang sekarang sesudah kita tahu kemudian apa yang sekarang kita lakukan. Dan yang dimaksud Allah tidak menanggung kemudian hanguslah semua amal kita akan ketika meninggalkannya muta'ammidan, sengaja. Tapi kalau tidak ada unsur kesengajaan itu tidak masuk kategori ini. Dan Allah sangat memberikan kemudahan kepada kita dalam pelaksanaan ibadah. Ada yang prinsip yang disebut dengan prinsip taisir, prinsip manistata'tum. Taisir itu dipermudah, manistata'tum sesuai kemampuan. Sholat juga begitu. Allah itu melalui Rasulnya membuat syariat sholat sangat dipermudah. Kita melakukan secara sempurna ketika memang kita kondisinya sempurna, sehat walafiat. Tapi kalau sedang sakit, kita boleh dengan cara sesuai kemampuan kita saat sakit. Ketika kita bepergian, boleh kita kemudian meringkasnya. Ketika kita tidak punya kesempatan untuk sholat sempurna karena perjalanan harus cepat sampai, kita bisa sholat di kendaraan kita sambil duduk atau di atas pesawat kita, sangat mudah. Allah tidak membuat berat kewajiban buat itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, yang tadi dimaksud lazim matalahu tidak ditanggung Allah, kemudian bahkan hangus semua amalnya adalah ketika kita menyengaja meninggalkannya yang sudah mudah itu, yang sudah dipermudah itu. Termasuk sholat di jalan kan, kita naik kereta api bisa sambil duduk, tidak ada air saya bisa tayamum. Dan misalnya kok penuh sesak, ya gerakan kita gerakan sebisa kita, tidak harus maksimal dengkuluknya sampai kayak orang rukuk beneran kan, tidak juga gitu. Jadi saya kira yang dimaksud itu Pak Andari. Jadi tidak harus lemes dan tidak harus waduh. Kenapa Pak Agus? Iya, kalau masih lemes nanti habis sholat asar, isya ada teh hangat, nanti minum teh hangat biar tidak lemes gitu. Oke Pak Agus ya. Ngatan Pak, insya Allah enggak. Ini bukan medan-medani dan kemudian membuat kita jadi lemes, itu tidak ya. Kemudian pasal berikutnya waqad warada fil hadis, disebutkan dalam hadis anna man hafadha ala salawatil maktubah, barang siapa bahwa barang siapa yang menjaga sholat waktu yang 5 itu akramahullahu ta'ala, Allah muliakan dengan khamsa karomatin, 5 kemuliaan. Apa kemuliaannya itu? Yarfa'u anhu dayiqul aishi, Allah angkat kesempitan hidup. Jadi hidup jadi enak, longgar, lapang, tidak sempit. Mau nyarutang, ada yang tuh nyarutang, butuh utang, banyak yang diutangi gitu. Kemudian tidak punya beras, tiba-tiba ada yang nganteri beras gitu. Itu dhaikal aish kalau kita menjaga sholat. Itu yang pertama. Wa yarfa'u anhu adzabil qabri, diangkat siksa kubur ya. Jadi dia tidak disiksa di kuburannya karena diangkat oleh Allah
Subhanahu wa taala. Wa yu'tihi kitabahu biyaminih. Nanti di yaumil qiyamah akan memperoleh catatan amal dengan kanan. Kan ada penjelasan dalam ayat Al-Qur'an, barang siapa yang nanti mendapat rapor ya, rapor amalnya dengan tangan kanan, maka dia akan masuk surga. Tapi sebaliknya kalau memperoleh rapor amalnya tangan kiri bahkan di belakang, maka dia ahli nar, masuk neraka. Nah, orang yang menjaga salat itu akan dijamin diberikan catatan amalnya dengan tangan kanan. Wa yamurru ala sirati kal barqil khatif. Dia akan melewati sirat ya. Ini sesungguhnya bahasa kiasan ya. Melewati sirat di atas neraka itu seperti kilat yang cepat gitu. Wa yadkhulul jannah bighairi hisab, dan dia masuk surga tanpa hisab. Wa man tahawana biha, barang siapa yang mengabaikan salat, aqabahallahu bi khamsi asyrati uqubah, dia akan mendapatkan 15 siksa dari Allah ya. Khamsun fid dunya, yang 5 itu akan diturunkan siksanya di dunia. Wasalasun indal maut, yang 3 akan diberikan ketika mati. Wasalasun fil qabri, yang 3 akan diberikan saat di kuburan. Wasalasun inda khuruji minal qabri, yang 3 ketika dibangkitkan dari kuburnya. Fa'amal lati fid dunya, siksa Allah bagi yang tidak menjaga salat di dunia adalah fal'ula yunza'ul barakah min umrihi. Ini siksa pertama di dunia, orang yang tidak menjaga salat akan dicabut barokah dari umurnya. Barokah itu ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Banyak tapi tidak cukup, banyak gajinya tapi mareke padu. Ya banyak duitnya tapi ya ndak enak gitu. Itu namanya yunzaul barokah. Nah, kalau orang yang tidak hafalus shalah, itu diantara siksa dunianya seperti itu. Hidupnya ada barokah ya. Berapapun kurang, berapapun masalah gitu. Wasannya yang kedua, yumhi sayma as-salihin min wajhihi, akan dihilangkan pancaran wajahnya sebagai wajah orang-orang solih ya. Jadi orang-orang yang solih itu kan ada pancaran dari bekas wudhunya, dari bekas kesalehannya. Nah, ketika dia tidak menjaga sholat, itu pancaran kesalehan itu akan hilang, akan dihapus. Wasalisa yang ketiga, kullu amalin ya'maluhu la yu'jiruhullah, setiap amal yang dilakukan tidak diperhitungkan pahalanya. Warabi'ah yang keempat, la yarfa'u lahu du'aun ila sama. Ini yang tadi disinggung Pak Andhari, doanya enggak akan pernah sampai ke langit. La yarfa'u lahu du'a ila sama, doanya enggak sampai ke langit. Wal khamisah, dan yang kelima, laisa lahu hadzun fi du'a'is sholihin, dia tidak akan dapat bagian dari doa untuk orang-orang yang sholih. Kan kita sering berdoa selain untuk diri kita, keluarga kita, juga doa untuk orang-orang yang sholih. Nah, itu kita tidak menjadi bagian itu ketika kita tidak hafadhos sholat, tidak menjaga sholat kita. Wa amal lati tusibu indal maut, sedangkan yang akan menimpanya saat mati, maka al-ula yamutu zalilan, dia meninggal hina. Dan pas lagi mabuk tiba-tiba mati. Pas lagi yang hina-hina lah gitu, lagi karaokean, lagu apa, nah, itu pas lah karaokean mati, misalnya karaokean yang tidak benar gitu ya. Wasannya yang kedua, yamutu jai'an, dia mati kelaparan. Wasalisa yang ketiga, yamutu atsanan walasaqo biharud dunya, dia juga matinya mati kehausan walaupun sudah dikasih minum banyak.
Orang ketika sakratul maut itu kan kehausan, dia minta air. Tapi kalau dia adalah orang yang tidak menjaga sholat, betapapun dikasih minum banyak itu tetap notsanan, tetap kehausan. Wa mallati tusibu fi qabrihi, ataupun yang menimpanya saat di kuburan adalah yudiku alaihi qabruhu, kata tahtalifu alaihi adla'uhu. Kuburannya sempit sampai tulang-tulangnya patah. Ini bisa dimaknai ketika sudah dikubur atau ketika mau dikuburkan. Kemarin ketika ada rapat di rumah, ini Pak Suryanto Bu Lurah cerita orang teman-teman non muslim juga ada mitos itu. Jadi dia sembrono soal batasan tanah. Nah ketika mati dia kuburannya sudah diukur sesuai panjang mayitnya, tapi ketika mau dimasukkan tidak cukup, kedua lagi masukkan tidak cukup lagi, akhirnya kata belurah dipatahkan tulangnya, katanya gitu ya, patahkan tulang. Orang non muslim punya mitos begitu juga. Wasaniyah yuqadu alaihil kuburu naron, di kuburannya ada api, menyala api. Jadi di bawah nanti ada hikayah, ada cerita. Jadi seorang dikuburkan, kemudian di antara keluarganya tentu, nah saudaranya itu ada kayis, ada kantong yang terjatuh dalam kuburan, ikut ke kubur. Dia tidak sadar waktu itu. Nah kemudian dia dia sadar apa yang ia bawa tadi terkubur, kemudian balik. Nah ketika balik itu melihat kuburan saudara perempuannya itu ada nyala apinya dari dalam kubur, sehingga dia tidak jadi ngambil barangnya itu, mau dikeduk sebenarnya tapi tidak jadi karena ketakutan ada apinya. Lalu dia tanya pada ibunya, Bu, itu Mbak Yu kok begini, kenapa? Kata malah ibunya nangis ya ketika ditanya begitu, karena dia adha as-shalah, karena dia mengabaikan sholat wajibnya gitu. Jadi di bawah nanti ada hikayat itu, agak panjang ceritanya, tapi ini di depan sudah disinggung bahwa orang yang adha as-shalah, diantara siksa ketika dikubur adalah yuqadu alaihil qabru naron, di kuburan ada menyala apinya. Kemudian sedikit lagi kita selesaikan yang ini. Yang ketiga, yusallitu alaihi fi qabri su'banun, akan memaksanya orang yang tadi itu seekor ular menggigitnya. Dia akan digigit, disiksa dengan seekor ular. Kemudian ular itu akan berkata, amaroni rabbi an adribaka ala tadyin sholatis subhi ila tulu'is samsi. Allah memerintahkan aku, Tuhanmu memerintahkan aku untuk memukuli kamu karena kamu mengabaikan sholat subuh, kamu lakukan sudah terbit matahari. Kemudian aku memukuli kamu karena kamu sholat zuhur sudah masuk waktu asar. Dan kemudian aku menyiksamu, diperintahkan Tuhanku, karena kamu sholat maghrib sudah waktu isya dan seterusnya. Itu kata ular yang menyiksa orang yang dikubur tadi. Wa malati tusibuhu inda khuruji minal kubrihi, adapun siksaan yang menimpa orang yang keluar dari kuburannya besok di yaumil ba'si fi mauqifil qiyamah fasyiddatul hisab wa suhtur rabb wa dukhulin nar, adalah hisab yang berat, yang sulit, dan kemudian kemarahan Allah, dan yang terakhir dukhulin nar, masuk neraka. Itu beberapa hadis tentang betapa kita harus hati-hati betul untuk menjaga sholat kita. Sebisa kita lakukan sesuai kemampuan yang kita bisa untuk sesempurna mungkin, jangan kita abaikan ya. Satu sisi Allah sesungguhnya memberikan kemudahan untuk kita melakukannya dalam kondisi apapun, tapi di sisi lain kita juga harus jaga betul untuk sholat itu sesempurna mungkin kita melakukannya. Saya kira itu untuk sore malam hari ini. Nanti kalau pekan depan masih kita pandang
perlu kita teruskan, ya ini kita teruskan karena ini panjang banget hadis tentang bahayanya tarkus sholah ya. Mungkin Imam Az-Zahabi memandang penting ini untuk jadi perhatian kita. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.